rahmatnya kita dapat berkumpul di akhirat yang insya Allah muliakan dan yang Allah berkahi. Yang kedua, salawat beserta salam. Semoga salawat kita limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawakan ajaran Islam hingga zaman sekarang. Dan yang ketiga, saya ucapkan hormat kepada Dewan Juri yang telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan presentasi di acara kegiatan pentas hari ini. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang etika dalam bermedia sosial. Sejak 2019, penggunaan media sosial sudah lebih dari 190 juta penduduk. Sehingga media sosial pada zaman ini menjadi hal yang terpenting bagi kita. Karena dengan media sosial kita seakan-akan tahu apa yang ada di luar sana. Kita yang tahu apa yang di dalam dan di luar negeri. Nah, akan tetapi semakin kesini media kita sudah seperti kembali ke zaman jahiliyah. Kita melakukan hal-hal yang dilakukan kaum jahiliyah pada waktu itu. Dalam bermedia sosial sudah banyak sekali hal yang negatif dibandingkan hal yang positif. Untuk itu, Islam sebagai agama yang sejahtera, sebagai agama rahmatul lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, kita yang menganutnya perlu beretika dalam bermedia sosial. Karena seseorang yang berilmu pun jika tidak memiliki akhlak, maka itu akan sia-sia. Al-adabu fawqal ilmi, adab di atas ilmu. Maka dari itu kita juga perlu beradab ketika kita bermedia sosial. Nah, yang pertama yang bermedia sosial hal yang dilakukan mencari informasi yang benar. Kemajuan media sosial ini perlu kita manfaatkan sebagai media mencari ilmu, sebagai media mencari informasi yang benar. Kita juga perlu pintar-pintar memilih mana sumber yang terpercaya dan mana sumber yang tidak percaya. Dan yang kedua, melakukan tabayun. Tabayun berasal dari kata tabayyana yatabayyanu tabayyanan, yang berarti memperjelas atau memperinci. Mengapa? Karena di media sosial ini yang sudah menyebar fitnahnya, kita tidak mau terjerumus ke dalam fitnah atau kita menjerumuskan orang ke dalam fitnah. Sehingga kita perlu melakukan tabayun sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu orang-orang fasik dengan berita, maka bertabayunlah atau meminta penjelasanlah. Bertabayun sendiri yaitu meminta penjelasan kepada sumbernya supaya kita tidak terjerumus ke dalam kebohongan atau berita bohong. Nah, kita di situ ada perintah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita selaku orang beriman patutlah melakukan tabayun. Karena jika kita tidak melakukan tabayun, bisa jadi khabar atau berita yang datang kepada kita itu bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Atau sekarang itu berita hoax misalnya. Nah, berita hoax itu kalau misalnya tidak dihentikan maka akan terus bertebaran. Nah, caranya agar kita dapat menghentikan berita hoax itu berhenti kepada kita. Nah, cara berhenti kepada kita itu kita mengetahui dulu pada sumber masalahnya. Jika tidak, kita akan termasuk orang yang mendistribusi atau ikut menyalurkan berita hoax tersebut. Nah, yang ketiga, menjadikan media sosial itu untuk mencari ilmu. Kita mencari ilmu bisa dari mana saja, termasuk media sosial. Karena media sosial itu sekarang sudah banyak fungsinya. Termasuk kita bisa mencari ilmu pengetahuan, misalnya di Google atau di YouTube, kita bisa mencari ilmu pengetahuan. Karena sesuai sabda Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati. Barang siapa yang menuntut ilmu, barang siapa yang menggunakan jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, menjaga perasaan orang lain dan menjaga perkataan kita. Karena menjaga perkataan
termasuk hal yang disukai Allah. Menurut hadis Nabi, ada 3 hal yang disukai Allah. Yang pertama, menyekutukan Allah dan beribadah kepadanya dan tidak menyekutukan Allah. Yang kedua, berpegang teguh dan tidak bercerai-berai. Dan yang ketiga, berkata diam atau berkata baik atau lebih baik ya. Jadi jika kita tidak bisa berkata baik, maka lebih baik kita diam, karena sesuai dengan firman Allah, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengada-adakan kebohongan, karena yang begitu hanya untuk orang-orang yang tidak beriman. Lalu yang kelima adalah melakukan dakwah religi melalui digital. Nah, dengan manfaat ini kita bisa menyebarkan dakwah, baik itu dakwah seperti pidato ataupun kita melakukan kegiatan yang bisa menunjukkan kepada orang-orang bahwa kita bisa melakukan ini, atau seperti yang dilakukan Nabi tidak menyuruh tapi Nabi melakukannya. Nah, itu adalah dakwah. Kita bisa menyebarkannya di TikTok, di YouTube, di Instagram, sehingga orang-orang bisa melihat bahwa dakwah itu sangat mudah. Dakwah sangat mudah kita lakukan. Meskipun kita tidak melakukannya secara terus-menerus, akan tetapi jika kita menyuruh kebaikan kepada orang lain, maka pahalanya setara dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Sebagai sabda Nabi, "Man dalla 'alal khairin fa mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan atau menyuruh kepada kebajikan, maka orang yang menyuruh tersebut akan mendapatkan ganjaran atau pahala sesuai dengan orang yang berbuat kebaikan tersebut. Misalnya kita berdakwah, misalnya kita bermedia sosial, kita menunjukkan dakwah kita sedang bersedekah misalnya. Nah, itu secara tidak langsung menyuruh kita untuk bersedekah, sehingga meskipun kita tidak melakukannya lagi, akan tetapi jika orang yang melihatnya misalkan melakukannya, maka kita juga akan mendapatkan pahala karena kita juga menyuruh kebajikan kepada orang tersebut. Maka yang dapat disimpulkan adalah etika sangat berpengaruh terutama kita sebagai umat Islam. Utamakan etika sebelum bertindak, karena saya tegaskan sekali lagi, orang yang berilmu meskipun itu berilmu tinggi, tapi jika dia tidak memiliki ilmu, jika tidak memiliki adab atau akhlak atau etika, maka itu akan sia-sia. Ilmu itu tidak akan berguna baginya. Karena sesuai keterangan al-adabu fawqal ilmi. Jadi kita tetap harus menjaga etika kita sebagai muslim atau muslimah dalam bermedia sosial. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tangan. Masih 3 menit lagi.